Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memasuki kerangka argumen kemenangan saya, perkenalkan kami dari SMA Negeri Makassar IB. Saya Muhammad Rizky Rahmat sebagai pembicara pertama. Di sebelah saya ada Bidya Dicaya sebagai pembicara kedua, dan yang terakhir ada Nega Sahari sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, moderator, timekeeper, dan para akademisi dan para pengamat konstitusi yang berkesempatan hadir pada hari ini. Tak lupa pula salam untuk lawan berpikir kami dari tim A satu Kota Makassar yang menduduki tim kontra, serta rekan berpikir kami dari SMA Negeri 5 Makassar. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita hari ini ialah Dewan ini meyakini bahwa pengurangan jam belajar di sekolah dapat meningkatkan efektivitas di rumah. Namun, sebelum memasuki kerangka argumen kemenangan saya yang lebih mendalam dan komprehensif, adapun definisi-definisi terkait mosi perdebatan kita hari ini. Definisi mosi perdebatan kita hari ini adalah pengurangan jam belajar, yang mana mengurangi waktu belajar seseorang siswa di sekolah. Lalu, efektivitas adalah sesuatu efisiensi dalam konteks waktu pembelajaran di rumah yang akan meningkatkan ketika kita mengurangi waktu belajar formal di rumah. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Stigma masyarakat kita erat dengan pendidikan formal yang hanya fokus pada akademik siswa saja. Namun, sadari Dewan Juri yang terhormat bahwa mosi ini ada karena seorang individu lahir dengan kemampuan yang berbeda-beda dan minat bakat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami dari tim Pro SMA Negeri 5 Makassar menyatakan dan melantang lugas dan lantang menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tersisa 54 detik. Ada yang masih ada yang ingin disampaikan? Baik, tim Pro dari SMA Negeri 5 Makassar menyampaikan argumentasinya dengan waktu 2 menit 20 detik. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra dari tim A dari MAN 2 Negeri Makassar, MAN 1 Negeri Makassar untuk menyampaikan argumentasi awalnya dengan waktu maksimal 3 menit dengan waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi perdebatan kita kali ini, Dewan ini meyakini bahwa pengurangan jam belajar di sekolah dapat meningkatkan proses pembelajaran di rumah. Tapi lihat juri, berapa respon berdasar kami pada pihak Pro. Pertama, sedari tadi rekan sangat mengamini tentang algoritma mereka mengenai jam pelajaran di rumah dapat meningkatkan efektivitas mereka. Tapi ini salah juri, mengapa? Delta A, faktor bersekolah mampu menanamkan adanya tingkat organisasi dan membantu jiwa soft skills mereka, bukan? Atau delta B, pengaruh berorganisasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan dukungan fasilitas yang lebih baik daripada belajar di rumah. Juri, yang kedua, rekanku juga mengamini bahwa pengurangan jam sekolah mampu membuat siswa banyak beristirahat. Tapi itu salah juri, mengapa? Di dalam satu sekolah sekarang pembelajaran diberlangsungkan hingga 5 hari, sehingga adanya efektivitas untuk 2 hari mereka mengeluarkan rasa dan melepaskan rasa penat mereka pada akhirnya. Juri, mari melihat dan masuk dalam argumentasi kami. Beberapa pembuktian dari kami untuk pihak Pro, yaitu bagaimana pada akhirnya rekanku mampu membuktikan bahwa pembelajaran rumah lebih baik daripada pembelajaran di sekolah. Lalu, pengurangan seperti apa yang mereka maksud? Mereka sama sekali tidak menjelaskan akan hal itu. Juri, mereka juga sama sekali tidak menjelaskan dari jam berapa hingga ke berapa, sehingga kami mampu mengatasi akan hal itu, yang dimana pada jam itu yang kami maksud dari jam 7 hingga jam 4. Juri, mari melihat bagaimana dari definisi kami, yaitu jam pembelajaran sekarang dari jam 1 hingga jam 4, atau B, jam bekerja di zaman sekarang yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat, sehingga adanya waktu beristirahat bagi mereka untuk meluangkan rasa penat mereka di hari Sabtu dan Minggu, bukan? Mari melihat, sedari tadi rekanku sama sekali tidak menjelaskan bagaimana urgensi dan bagaimana di dalam satu sekolah sekarang
masyarakat dapat melibatkan akan hal itu. Juri, mari melihat urgensi pada mosi perdebatan kali ini. Mengapa kami tidak menolak penuh adanya mosi perdebatan kali ini? Pertama, pengurangan pembelajaran di rumah itu sangat tidak efektif. Mengapa? Karena pembelajaran di rumah itu kita jadikan sebagai tempat istirahat, bukan? Sehingga ketika kita belajar di rumah itu sangat tidak efektif karena pertama tidak adanya layanan atau cakupan yang lebih baik untuk mendukung kita dalam proses pembelajaran itu sendiri. Berbeda di sekolah kita mampu berorganisasi dan dapat mendukung fasilitas kami sehingga adanya guru yang memantau kami untuk pembelajaran itu berlangsung. Sehingga di sisi kami akan jauh lebih baik, bukan? Berbeda di sisi mereka sama sekali menuntut fakta akan hal di dalam suatu sekolah sekarang di mana masyarakat atau siswa-siswi sekarang belajar dari jam 1 hingga jam 4 sehingga mereka mampu menanamkan tingkat soft skill mereka, bukan? Sekian dan terima kasih, bangga berada di pihak kontra. Baik, itu dia merupakan opening statement dari tim Man A Kota Makassar. Selanjutnya saya persilakan dari pembicara kedua untuk menyampaikan argumen tambahan baik untuk menguatkan maupun membantah argumen lawan, dimulai dengan waktu maksimal 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya akan memulai argumentasi kemenangan saya. Mohon izin. Saya akan memulai argumentasi kemenangan saya dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, moderator, timekeeper, serta para pengamat konstitusi yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta lawan berpikirku dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita hari ini adalah Dewan ini meyakini bahwa pengurangan jam belajar di sekolah dapat meningkatkan efektivitas di rumah. Dewan juri yang terhormat sadari bahwa sedari tadi tim kontra terlalu mengglorifikasi pembelajaran di sekolah. Perlu kita ketahui bahwa seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu saya tadi, bahwa kita sebagai seorang individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menangkap suatu pembelajaran. Dan pembelajaran kita di sekolah terlalu cenderung mengacu pada proses formal dalam pembelajaran. Dan inilah kami sebagai tim pro dengan tegas menyetujui mosi perdebatan kita hari ini bahwa pengurangan jam belajar di sekolah dapat meningkatkan efektivitas kita belajar di rumah. Mengapa demikian, Dewan juri yang terhormat? Kita di sekolah seringkali terlalu berfokus pada pembelajaran formal seperti menulis atau akademik seperti numerasi, literasi, dan sebagainya yang memang baik untuk kita. Namun kita perlu sadari bahwa kita juga punya minat dan bakat serta kreativitas yang perlu ditingkatkan. Dan di sekolah sayangnya saat ini, fakta di Indonesia kita harus melihat bahwa Indonesia. Silahkan. Dewan juri, sedang tadi kami menunggu dari tim pro untuk menjelaskan kepada kita semua apakah maksud mereka pengurangan seperti apa yang mereka maksud dari pembelajaran. Yang kedua, pelajaran efektif apa yang mereka akan terapkan di sekolah, sehingga ini kami pusing Dewan juri terhormat melihat dari argumentasi mereka. Terima kasih. Yang kami maksudkan sedari tadi seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu kami terkait dengan pengurangan jam belajar. Perlu kita ketahui, Dewan juri yang terhormat, seorang siswa dapat mencerna pembelajaran secara efektif jika tidak lebih dari 4 jam. Dan itu fakta bahwa kita tidak boleh overstudy. Ketika kita overstudy maka kita akan merasa burn out atau kita akan terlalu panas otaknya. Ketika itulah kita butuh istirahat. Dan di sini kami sebagai tim pro sekali lagi dengan tegas meyakini bahwa pengurangan jam belajar di sekolah atau pendidikan secara formal dapat meningkatkan efektivitas kita belajar di rumah. Karena ketika kita belajar di rumah kita akan meningkatkan minat dan bakat kita, kreativitas kita, karena kita merasa lebih bebas, tidak mengikat pada suatu instansi pendidikan yang berfokus pada pendidikan formal yang menilai sesuatu secara angka. Disinilah kami Dewan juri yang terhormat seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara satu, tim kontra terkait dengan pengaruh organisasi dan sebagainya. Mereka dapat beristirahat pada hari Sabtu dan Minggu. Namun nyatanya apa Dewan juri yang terhormat? Ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi, Sabtu dan Minggu akan kita jadikan sebagai waktu untuk berorganisasi. Dan kita tidak akan memiliki waktu untuk beristirahat. Dewan juri yang terhormat, sadari bahwa disinilah pengurangan jam belajar perlu untuk kita terus laksanakan, karena inilah meningkatkan efektivitas kita dalam pembelajaran kita di rumah. Dan satu hal yang perlu Dewan juri sadari bahwa pembelajaran bukan hanya tentang akademik, namun karakter dan juga non-akademik yang perlu kita tingkatkan. Seperti rekan berpikir saya dari pembicara satu tim pro, Dewan juri yang terhormat, Muhammad Rasulullah Rahmat merupakan atlet karate Sulawesi Selatan yang setelah sekolah akan latihan di tempat karatenya. Namun ketika dia tidak mendapatkan
Baik itu dia tadi argumentasi dari pembicara kedua oleh tim pro. Selanjutnya saya akan persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen tambahan baik untuk menguatkan maupun membantah argumen lawan dengan waktu maksimal 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, sebelum itu ketika ada interupsi silakan angkat tangan saja, tidak usah mengeluarkan suara itu akan mengganggu saya ketika berargumentasi. Baik, pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, musik kita pada kali ini dalam konteks dewan ini meyakini, bukan dewan ini mendukung ataupun dewan ini menyesali. Sehingga kami akan mengirim dewan juri melihat bagaimana dunia kami tentang menolak mosi perdebatan kali ini. Dewan juri, lihatlah pemerintah menangkap wording yang ada di mosi pada kali ini secara ekspresif, di mana mereka semata-mata hanya hadir mendukung konteks perdebatan kali ini, hanya hadir untuk meyakini bahwa mereka hanya setuju untuk mengurangi jam pembelajaran dan juga setuju bahwa meningkatkan efektivitas pembelajaran di rumah. Tetapi sedang tadi mereka tidak menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa maksud mereka untuk mengurangi jam pembelajaran di sekolah. Maksud dari mosi kita perdebatan kali ini atau di sisi kami Dewan Juri terhormat, kami meminta kepada tim pemerintah untuk menjelaskan kita kepada semua bahwasanya jam yang mereka potong itu seberapa Dewan Juri terhormat. Misal jam 7 sampai jam 12 misalnya, itu yang gagal mereka sampaikan kepada kita semua. Kalaupun itu hadir di pembicara ketiga, itu terlambat Dewan Juri terhormat. Yang kedua, prinsip kedua itu juga mengatakan bahwa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda Dewan Juri. Maka dari itu kami hadir di mana dengan adanya sistem dan di mana juga di sekolah telah menerapkan kurikulum Dewan Juri terhormat. Kita bisa lihat dari kurikulum, silahkan. Bukankah dalam implementasinya sendiri kurikulum memaksa siswa untuk berfokus pada nilai? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, lihatlah terlalu terburu-burunya posisi dari pemerintah. Lihatlah Dewan Juri yang terhormat, dalam kurikulum juga kita melihat bagaimana kurikulum telah diaturkan dalam Kementerian Pendidikan, melihat dari bagaimana potensi siswa-siswa yang ada di Indonesia Dewan Juri terhormat. Dari kurikulum kita dapat melihat bagaimana peran guru dan peran siswa. Peran siswa yang dimana Dewan Juri terhormat, misalnya dalam praktek misalnya Dewan Juri terhormat, siswa sekarang dapat meningkatkan soft skill dalam public speakingnya misalnya Dewan Juri terhormat. Itu sama sekali tidak akan merugikan siswa itu sendiri. Mari kita bermain di dunia pemerintah. Pasti di sisi mereka hadir mengatakan bahwa dengan adanya pengurangan jam belajar sekolah, siswa mampu melatih soft skillnya. Dewan Juri yang terhormat, untuk melatih soft skill tidak harus dengan pengurangan jam belajar. Mengapa? Justru di sisi kami, ketika baik dengan tidak adanya pengurangan waktu belajar. Mengapa? Ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk melatih soft skillnya di ekstrakurikulernya misalnya Dewan Juri terhormat. Kalaupun mereka menanyakan lagi tentang kelelahan misalnya Dewan Juri terhormat, tentang Dewan Juri terhormat sekarang telah diatur bahwasanya ada 5 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat Dewan Juri terhormat, yang dimana hari Sabtu dan hari Minggu dapat manfaatkan untuk beristirahat oleh siswa Dewan Juri terhormat, sehingga konten mereka dapat terjawabkan dengan sendirinya. Dewan Juri dan saya tadi beban pembuktian yang kami berikan sama sekali tidak mereka jawabkan Dewan Juri terhormat. Dan juga mengatakan ketika adanya pengurangan akan membuat tidak adanya pengurangan akan membuat siswa pusing Dewan Juri terhormat dengan ada pembelajaran. Dewan Juri dalam sistem pembelajaran tidak semena-mena untuk belajar 24 jam, di mana tentu adanya jam istirahat. Sekian kami bangga jadi kontra. Baik, itu dia tadi merupakan pembicara kedua dari tim kontra. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa waktu antara interupsi 1 dan interupsi selanjutnya itu adalah 15 detik. Kemudian selanjutnya saya akan mempersilakan pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumennya atau untuk membuat ataupun membantah argumen lawan dalam waktu maksimal 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, moderator serta kiper yang sangat kami hormati, tak lupa dengan berpikir kami dari tim kontra yang sangat amat kami banggakan. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada siang hari ini adalah dewan ini menyatakan bahwa pengurangan jam belajar di sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa di rumah. Seperti apa yang telah dibawakan oleh pembicara pertama serta pembicara kedua dari tim kami secara tegas dan lugas menyatakan bahwa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki rangka argumen kemenangan kami, saya akan sedikit
sedikit membidas apa yang telah dikatakan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Mereka mengatakan bahwa hari Sabtu dan Minggu sudah cukup digunakan oleh siswa untuk beristirahat. Namun, saudari mengatakan bahwa dengan adanya organisasi di sekolah dapat meningkatkan soft skill. Dewan juri yang terhormat, kita bisa melihat fakta lapangan bahwa organisasi biasanya dimaksimalkan di saat hari Sabtu dan Minggu. Dan apabila hari itu digunakan untuk berorganisasi, kapankah saat atau jam istirahat siswa itu? Saudari perlu memastikan itu dan perlu menjawab pertanyaan kami. Dewan juri yang terhormat kemudian memasuki rangka argumentasi. Tidak, terima kasih. Kami memberikan banyak solusi untuk mendukung apa yang dikatakan oleh Dewan, bahwa pengurangan jam belajar di sekolah dapat mendukung efektivitas pembelajaran di rumah. Dewan juri yang terhormat, kita perlu mengetahui bersama bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus kepada akademik, namun juga pendidikan karakter termasuk tanggung jawab. Apabila kita terlalu sibuk di sekolah, bagaimana seorang siswa bisa belajar mengenai tanggung jawab mereka sekecil tanggung jawab di sekolah itu sendiri? Dewan juri yang terhormat, ada pula tadi saudari dari tim kontra menyatakan bahwa saat ini belum ada aplikasi atau layanan yang mendukung aktivitas belajar di rumah. Maka dari itu mari kita bersama-sama mendukung. Tidak, terima kasih. Mendukung pemerintah untuk menyediakan layanan belajar yang dapat diakses oleh semua siswa tanpa ada biaya. Dengan pelaksanaan itu, pengurangan jam belajar di sekolah dapat dimaksimalkan di rumah dengan adanya layanan itu. Karena perlu kita ketahui, Dewan juri yang terhormat, siswa juga perlu istirahat. Siswa bukanlah robot. Otak manusia hanya maksimal 4 jam seperti yang telah dikatakan oleh pembicara kedua kami. Dan ini dibuktikan oleh Finlandia, yaitu negara dengan sistem pendidikan yang terbaik yang hanya menggunakan waktu pembelajaran yaitu 4 hingga 5 jam. Kesimpulan yang kami tangkap dari musik perdebatan kita pada siang hari ini, memang benar Dewan juri yang terhormat, pembelajaran di sekolah memang penting. Namun perlu kita sadari, pengurangan pembelajaran itu juga perlu agar siswa dapat memaksimalkan minat dan bakatnya seperti apa yang telah dikatakan oleh pembicara pertama kami. Sekian dan terima kasih, kami bangga di tim Pro. Baik, selanjutnya adalah babak closing argumen di mana salah satu juru bicara dari tiap tim mau Baik, selanjutnya merupakan kesempatan bagi pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumen atau untuk menguatkan maupun membantah argumen lawan dengan waktu maksimal 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Lihat pidasan kami selaku tim kontra terhadap tim pro. 1. Mereka mengamini bahwa tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Kita sadar akan hal itu dengan jujur terhormat. Sehingga perlu kita ketahui bahwa status quo sekarang menunjukkan ketika mereka mengurangi jam pembelajaran di sekolah, pastinya rata-rata anak akan bermalas-malasan pada akhirnya dengan jujur terhormat. Mereka akan mengalihkan fokus mereka bisa saja dengan game ataupun media sosial mereka dengan jujur terhormat. Kedua, di sisi mereka mengatakan mereka akan meningkatkan kreativitas. Tapi bagaimana kreativitas ini akan tercipta di sisi mereka ketika di sisi kami telah ada organisasi atau bahkan ekstrakurikuler yang dapat mengasah kemampuan dari anak-anak ataupun siswa-siswa itu sendiri dengan jalan terhormat. Berbeda ketika mereka berada di rumah, tidak akan ada siapapun yang akan mengajarkan mereka. Ketika mereka mengatakan orang tua, itu pun tidak akan dapat dikatakan bagus dengan jalan terhormat karena orang tua pastinya akan sibuk dengan pekerjaan mereka. Atau 3, di sisi mereka menyebutkan bagaimana siswa akan bertanggung jawab di sisi mereka sendiri. Nanti lihat Dewan Jalan Terhormat, kita akan menghadapi era 5.0 yang dimana kita akan menghadapi teknologi ataupun kita akan memiliki pekerjaan yang lebih menjamin kehidupan kita. Bagaimana ketika kita bermalas-malasan, ketika mereka mengurangi jam pembelajaran di sekolah. Sedangkan inilah salah satu langkah untuk kita menghadapi era 5.0 itu sendiri Dewan Jalan Terhormat. Keempat, di sisi mereka di pembicaraan ketiga menghadirkan aplikasi layanan pembelajaran di rumah. Tapi seberapa yakin mereka akan seefektif itu pada akhirnya? Sedangkan pembicara satu bahkan pembicara kedua di sisi mereka tidak menyebutkan atau bahkan tidak notis bahwasanya mereka akan melakukan layanan atau bahkan mereka akan membuat aplikasi layanan itu sendiri. Masuk Dewan Jalan Terhormat pada poin argumentasi A, mengapa ketika pengurangan jam di sekolah tidak akan meningkatkan efektivitas pembelajaran di rumah itu sendiri. Mari lihat Dewan Jalan Terhormat. 1. Lihat rumah adalah tempat beristirahat. Sehingga ketika mereka telah mengurangi jam pembelajaran itu, yang pertama tadi yang telah saya sebutkan, mereka akan lebih berfokus untuk
untuk bermain game misalnya, atau bahkan media sosial, atau bahkan tidur-tiduran, bermalas-malasan dan lain sebagainya. Sehingga efektivitas yang telah mereka sebutkan tidak akan ada Dewan Juri yang terhormat. Atau dua Dewan Juri yang terhormat, mereka menyebutkan bahwasanya Dewan Juri terhormat, atau yang kedua, lihat internet ataupun media sosial itu akan mengganggu fokus mereka. Karena kita tahu bersama ketika mereka telah selesai pembelajaran, mereka akan merasa lelah mereka akan kembali ke rumah untuk beristirahat. Sehingga ketika mereka kembali mengurangi jam pembelajaran, misalnya dari jam 7 sampai jam 12, mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan atau untuk melihat game misalnya Dewan Juri terhormat. Berbeda di sisi kalian tidak akan yang lebih akan meningkatkan kreativitas atau bahkan efektivitas dalam di sekolah itu sendiri Dewan Juri terhormat. Pun lihat di sekolah Dewan Juri terhormat, setelah di sekolah telah adanya guru-guru yang dapat memantau anak-anak didik mereka. Berbeda di rumah, ketika siapa yang akan mereka pantau misalnya, apakah orang tua tidak akan sesiap itu dikarenakan mereka pasti akan fokus pada pembelajaran atau bahkan mereka akan fokus pada pekerjaan mereka Dewan Juri terhormat. Bangga berada di pihak kontra. Baik, itu dia tadi dari pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya merupakan tahap closing argument di mana setiap tim akan diwakili oleh pembicara satu atau pembicara dua untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statementnya, dan akan dimulai oleh tim pro. Dimulai dengan waktu dimulai saat Anda berbicara. Closing statement kemenangan saya akan dimulai dalam 3, 2, dan 1. Sadari Dewan Juri yang terhormat, tadi pembicara ketiga dari tim kontra mengatakan bahwa ketika kita mengurangi jam belajar di sekolah, kita akan bermalas-malasan karena kita tidak berada dalam pengawasan guru contohnya. Namun sadari Dewan Juri yang terhormat, mindset malas timbul ketika seorang siswa lelah akan pembelajaran formal. Ketika kita terlalu menuntut seorang siswa untuk belajar dalam tekanan yang besar, dan disitulah siswa akan merasa lelah, dan ketika dia pulang, dia akan bermalas-malasan karena hal tersebut dia sudah menggunakan seluruh energinya di sekolah. Dan disinilah kami sebagai tim pro sekali lagi akan menegaskan dan kami meyakini bahwa pengurangan jam belajar di sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran kita di rumah. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1 pembicara 3 kami, bahwa pembelajaran bukan hanya tentang akademik, namun tentang karakter kita menjadi seorang yang individu yang cerdas dan berkelanjutan di masa datang, karena kita adalah Indonesia, kita adalah generasi Indonesia yang akan menuju kepada era emas kita. Di sini kita harus memaksimalkan kemampuan kita, bukan hanya tentang kemampuan kita dalam akademik, namun juga minat dan bakat kreativitas kita. Tadi pembicara ketiga mengatakan bahwa siswa yang telah lelah belajar di sekolah berorganisasi akan beristirahat di rumah. Bukankah hal tersebut mengatakan dan mengamini bahwa tim kontra seperahu dengan kami? Disitulah bahwa pengurangan jam belajar ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran kita di rumah. Dan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga kami, bahwa seorang siswa bukan hanya memiliki tanggung jawab di sekolah, namun juga memiliki tanggung jawab di rumah. Dia memiliki keluarganya sendiri, dia sebagai anak memiliki tanggung jawab untuk menjadi seorang kakak atau seorang adik atau seorang anak. Dan disinilah kami sebagai tim proposisi meyakini bahwa pengurangan jam belajar sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran kita di rumah. Pembelajaran di sini bukan hanya tentang pembelajaran akademik, tulis menulis, numerasi dan sebagainya, namun juga pembelajaran dalam segi karakter dan yang akan membawa kita dalam era berkelanjutan kita sebagaimana Indonesia 2024 sebagai Indonesia emas. Dewan Juri yang terhormat, sadari, disinilah kami mengatakan dengan tegas dan lugas terus menerus bahwa disinilah pengurangan jam belajar itu bukan tentang mengurangi jam belajar dari jam 7 atau belajar dari jam 7, jam 10, jam 1 sampai jam 4. Tapi di sini adalah tentang bagaimana seorang manusia diberikan kebebasan untuk memiliki waktu yang bebas. Ketika mereka berada di sekolah, mereka akan dituntut untuk belajar ini dan itu sesuai yang kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka minati, yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka ingini. Justru di rumah mereka bebas untuk belajar sesuai apa yang mereka ingini. Bukan mereka bermalas-malasan. Orang tua memiliki peran penting dalam pembelajaran seorang anak. Mengapa tim kontra mengatakan bahwa itu bukanlah seorang peran orang tua? Justru itulah peran orang tua untuk menjadi benar-benar orang tua bagi anaknya. Kami bangga menjadi tim pro. Baik, dia merupakan closing statement dari tim pro oleh tim D SMA Negeri 5 Makassar. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara satu ataupun pembicara kedua dari tim kontra Mas Makassar tim A
Untuk menyampaikan closing statement-nya dimulai dalam waktu maksimal 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, bila dimulai dalam hitungan 3, 2, 1 juri, sampailah kita di akhir perdebatan kali ini yaitu closing statement. Maka itu, izinkanlah kami untuk terakhir kalinya untuk mengatakan dengan tegas, lugas, dan mantap kami menolak penuh perdebatan kali ini. Juri, izinkanlah kami untuk menyebutkan poin kemenangan dari tim kontra dan poin kekalahan dari tim pemerintah. Pertama, dari tim pemerintah membuka perdebatan kali ini dengan definisi hanya menyetujui bukan mereka bahwa mereka akan mengurangi jam pembelajaran. Namun kami tidak mengetahui pengurangan dari jam berapa hingga jam berapa dan juga pembelajaran efektivitas seperti apa yang mereka akan inginkan. Sehingga itu hanya menjadi angan-angan di sisi mereka. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mereka juga membuka closing statement ini dengan membawakan argumentasi baru. Sehingga closing statement ini sama sekali tidak dapat dipoin kreditkan ketika kita membawa argumentasi baru. Pertama, ini tidak dapat diteruskan Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang kedua, dari pembicara ketiga mereka sedang tadi menolak interupsi dari tim kontra. Padahal ini adalah hal urgent yang harus mereka jawab sedang tadi. Dan Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, mereka juga membuka perdebatan dalam pembicara kedua akan membawa pembicara ketiga bahwasanya akan menciptakan aplikasi dari pemerintah tentang pembelajaran di rumah Dewan Juri yang terhormat. Padahal Dewan Juri yang terhormat sedang tadi kami menginginkan hal itu akan dijawabkan oleh pembicara kedua. Dan Dewan Juri yang terhormat, bagaimana terburu-burunya mereka untuk menciptakan tanpa adanya mekanisme tertentu. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya nanti bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda. Lalu mereka juga membawakan bahwasanya mereka nantinya akan menciptakan aplikasi. Ini sama saja meruntuhkan argumentasinya mereka Dewan Juri yang terhormat. Mereka menciptakan aplikasi, sedangkan mereka tidak mengetahui bagaimana apa saja kemampuan siswa. Maka dari itu terbitlah kurikulum Dewan Juri yang terhormat. Juga kekhawatiran mereka bahwasanya dengan di rumah akan terciptanya pembelajaran tentang karakter. Dewan Juri, kurikulum sekarang mencakup dari beberapa nilai. Pertama, nilai keterampilan. Yang kedua, nilai kognitif seorang siswa. Yang ketiga, bagaimana nilai akhlak dari siswa tersebut. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, di guru-guru sekarang juga di mana telah mengajarkan karakter. Misalnya Dewan Juri yang terhormat memasuki kelas, yaitu mengucapkan salam misalnya Dewan Juri yang terhormat. Itu termasuk pendidikan karakter Dewan Juri yang terhormat. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya dengan adanya pengurangan ini akan jauh lebih efektif pembelajaran di rumah. Padahal Dewan Juri yang terhormat, orang tua di rumah pun bisa saja tidak memiliki waktu, misalnya dia sibuk bekerja, misalnya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga perlu kita garis bawahi ini hanyalah angan-angan belakang mereka saja. Dan kami sedang tadi membawakan perdebatan kali ini sangat alot. Mengapa? Dari pembicara satu mereka sama sekali tidak menjelaskan kepada kita semua jam pembelajaran seperti apa yang mereka maksud, jam pembelajaran dari jam berapa sampai jam berapa yang mereka maksud. Sehingga kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Argumentasi yang mereka sampaikan cukup indah, argumentasi kami juga disampaikan cukup indah, namun ketika disandingkan argumentasi oposisi jauh lebih indah. Sekian, terima kasih. Baik, ini dia merupakan debat yang sangat menarik antara tim A Makassar 1 Makassar dan tim B SMA Negeri 5 Makassar. Dengan mosi